Iya, saudara, ketika kita menyanyikan pujian tadi bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat dalam. Ya, bahwa sekalipun daging kami Tuhan habis lenyap, bahkan sekalipun kami menghadapi kematian di depan kami, maka kami mau tetap percaya Tuhanlah yang menjadi milik kami. Amin. Saudara, saya percaya saudara yang hadir di tempat ini hari ini adalah saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang ya belajar untuk tidak terlalu ketakutan hari-hari ini. Amin. Karena begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan mereka tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena semuanya serba takut. Jadi saya melihat saudara dengan adanya virus ini sebenarnya semua manusia lagi dihinggapi roh ketakutan. Terutama takut akan kematian. Amin apa amin? Ya, tapi Alkitab berkata kita nggak perlu takut. Ya, sekalipun memang kita harus berhikmat, sekarang semuanya berbeda saudara. Ya, dulu kalau nggak salaman dibilang sombong, benar nggak? Dulu banyak jemaat yang akhirnya nggak mau ke gereja. Kenapa? Itu pengerjanya di gereja itu bu, saya mau salaman dia nggak mau. Sekarang ya memang tidak boleh bersalaman. Kalau ada orang mau salaman kita melihatnya sebagai orang yang aneh. Ya, tetapi itulah kita mau atau tidak mau zaman semua berubah. Dulu kita kalau bersin aja saudara, haleluya. Bener nggak? Kita ngomong puji Tuhan. Sekarang kalau ada orang bersin, saudara, jauh-jauh, benar nggak? Jadi saudara, ya saya melihat bahwa hari-hari ini perubahan itu begitu luar biasa dan bahkan sangat cepat dan terlalu cepat. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pak Iyo ketika habis pelayanan di sini, ngomong-ngomong sama Yemima. Ya saya bilang ya, ayo bikin YouTube. Itu padahal waktu itu belum pandemi ya. Ayo bikin YouTube. Kita memberitakan Injil lewat media. Kenapa? Karena saya bilang ke depan itu media akan mengambil alih semuanya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa beberapa waktu yang lalu itu Tuhan mengejar saya untuk segera ambil alih dunia media untuk pelayanan penginjilan. Beritakan Injil lewat media. Kita nggak tahu. Dan ternyata saudara beberapa termasuk tempat di sini juga sudah tanggap waktu itu cepat bikin YouTube. Saya bilang tayangin khotbah-khotbah lewat YouTube. Ya, dan kita tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, tanpa kita semua kaget. Kenapa? Semua tanpa persiapan. Saya kemarin ikut satu perbincangan hamba-hamba Tuhan saudara. Bagaimana tips menghadapi gereja di era ini. Karena memang banyak gereja yang gak siap. Banyak yang tidak siap dan mereka berkata, iya sesungguhnya semua nggak siap dengan keadaan ini. Karena tiba-tiba berubah dan akhirnya orang nggak boleh lagi ke gereja. Nah ini menjadi satu pergumulan yang cukup besar. Tapi saya percaya semua yang terjadi itu ada di dalam kendali Tuhan. Saudara ya kita harus, saya sampaikan tadi pagi di grup keluarga saya dibahas tuh. Kenapa orang mati? Katanya COVID ini hanya membunuh mereka yang sudah tua dan punya penyakit bawaan. Katanya memang ini diizinkan untuk ya biar orang-orang yang tua-tua yang banyak sakit-sakit itu sudah segeralah meninggalkan bumi ini. Tapi kita nggak tahu apapun itu ya mau teori konspirasi ataupun itu bukan bagian kita untuk cari tahu. Bagian kita, saya mau sampaikan hari ini, mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dibahas tuh di grup, iya katanya beberapa menurut dokter yang lain, kenapa ada orang yang masih muda pun meninggal. Ada dokter yang umur 30-an, belum menikah, kita tahu bersama beberapa waktu lalu heboh. Ya sehat tapi kenapa meninggal? Dari pembahasannya itu dikatakan karena mengalami viral load. Di mana jumlah virus yang masuk ke badannya itu terlalu besar sehingga tiba-tiba menyerang dalam kondisi sistem imun tubuhnya yang lemah mungkin karena kecapean atau stres. Ya, lalu semua pada bahas iya gini-gini. Saya cuma balas satu kata, kenapa orang meninggal masih muda? Karena memang sudah waktunya. Amin. Enggak usah terlalu ribet mau dipikir kenapa ini begini begitu. Lah kita ini kan kalau mau kembali pada Tuhan kita percaya hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Oke, kita berhikmat hari-hari ini tapi jangan lupa untuk tetap beriman. Kita harus tetap percaya bahwa hidup mati di tangan
Tuhan. Bukan berarti kita tidak berhikmat lalu kita keluar tanpa masker, itu salah saudara. Kita ikuti semua yang berlaku, aturan yang berlaku, kita cuci tangan, tetapi jangan lupa kita harus hidup dengan iman hari-hari ini. Amin. Ya, jangan ketakutan berlebihan. Makanya saya bilang saudara, tadi waktu lagu puji-pujian goyang saudara. Kenapa? Saya tahu saudara sudah mulai jarang goyang di rumah, amin. Apalagi dengan tidak ibadah, semua jadi kaum rebahan. Ya, jadi saudara ternyata, ya, bagaimana sistem imun tubuh kita tetap kuat, banyak-banyak nyanyi memuji Tuhan, bersuka cita. Amin. Ya, itu yang paling penting karena Alkitab berkata hati yang gembira obat yang manjur. Oke, kita harus berhikmat tapi jangan lupa beriman. Saya sangat percaya kalau satu saat memang saya dipanggil Tuhan mati, ya berarti sudah waktunya. Ada tuh yang umur 90 tahun sembuh dari COVID. Ada. Berarti memang belum saatnya mati. Saudara, bagaimana kita memandang hari-hari ini? Saya percaya semua yang terjadi ini seizin Tuhan. Hari-hari ini pemurnian sedang terjadi. Gereja dimurnikan, hamba-hamba Tuhan dimurnikan, umat Tuhan dimurnikan. Sekarang dengan begini kita nggak bisa ke gereja. Ya, tadi sudah dikatakan, mari kita minta Roh Kudus berperan dalam hidup kita untuk mengejar pertumbuhan rohani kita. Ya, semua orang harus online. Saya begitu mengucap syukur saudara, ya kenapa? Karena memang ya itu yang saya pernah saksikan di sini. Saya nggak tahu itu mulai dari tahun-tahun lalu Tuhan terus mengejar saya untuk bikin channel YouTube untuk memberitakan Injil. Saya tidak mengerti, saya nggak tahu, bukan tujuan saya kejar subscribe banyak, bukan. Tapi saya hanya mau memberitakan firman Tuhan. Tiba-tiba waktu pandemi itu, saudara sampai sekarang saya bikin acara live streaming Mesbah Doa jam 8 malam. Siapa yang ikut tiap malam? Yang belum ikut bertobat. Ya, saudara, itu sekali tayang live streaming, pertama tayang 1 jam pertama bisa sampai 16.000 sampai 20.000 yang nonton. Kalau udah besoknya itu sudah sampai 48.000, 50.000 yang nonton. Saudara, saya tidak pernah cari-cari konten untuk channel YouTube. Memang semua orang yang sudah jadi YouTuber itu cari konten apa ya biar bisa dinonton banyak orang. Apa ya biar bisa dilihat banyak orang. Saudara tahu itu Mesbah Doa itu terjadi. Kenapa terjadi? Jadi ceritanya itu begini. Waktu dari awal pandemi itu bulan Maret. Sampai sekarang gak pernah bolong 1 hari pun loh. Setiap malam jam 8 dari bulan Maret. Ini sudah masuk Agustus hampir 5 bulan. Tidak pernah bolong 1 malam pun. Itu anugerah Tuhan. Ya, saya diberikan kesehatan. Kadang capek. Saudara tahu. Sekarang ini ya saya nih. Ya orang lain mungkin bilang waduh gak ada pelayanan. Jangan salah. Saudara tahu sekarang saya nanti malam ada pelayanan Zoom. Besok saya khotbah di Amerika. Lewat mana? Zoom. Ya, itu Tuhan itu membuka. Jadi saya itu kadang capek, tapi pernah 1 kali saya tidak mau adakan Mesbah Doa. Ya karena saya capek, hari Minggu saya bilang sama suami saya capek, kita nggak usah Mesbah Doa, please malam ini please. Udah 7:30 orang mulai WA, ibu kok belum ada tayangan iklan Mesbah Doa ya? Saya bilang kayaknya nggak ada malam ini. Dia kirim foto dong, kami satu keluarga sudah di depan TV. Suami, istri, anak-anak. Tiba-tiba ada lagi yang masuk. Ibu kok belum keluar untuk tayangan jam 8-nya? Saya bilang kayaknya enggak ada. Dia foto dong. Bu, kami sekolah Alkitab. Semua sudah di ruang makan. Sama-sama semua mau menyaksikan dan ikut berdoa. Lalu saya bilang sama suami saya, aduh gimana nih loh. Terus suami saya bilang, itu kan kita hanya berdoa loh. Jangan mau diserang iblis, ayo kita berdoa. Jadi hari itu juga tetap tayang siaran langsung saudara Mesbah Doa. Saudara tahu itu Mesbah Doa itu bukan sekedar konten. Jadi waktu itu awal Maret pandemi mulai terjadi dan benar-benar dilarang beribadah. Saya itu sudah dikirimin dari YouTube itu berkali-kali. Coba untuk bikin live streaming. Dan saya memang gak pernah live streaming. Memang gak pernah untuk tayang siaran langsung. Lalu 1 kali abis saya syuting khotbah, jadi masih pakai baju rapi di studio saya di rumah, abis syuting saya tuh iseng ngutak-ngatik
channel YouTube saya dari HP saya. Lalu saya lihat ada gambar kamera di situ. Tulisannya itu live. Saya pencet saudara. Ya, waktu saya pencet itu kan saya kameranya ke saya kan. Saya pencet, saya gini, ini live ya. Tiba-tiba masuk live chat. Orang-orang ini, shalom Bu Debbie, shalom Bu. Asik kita mau berdoa ya malam ini ya Bu. Kami sedang ketakutan Bu, kita mau berdoa yuk. Tiba-tiba ribuan. Saya bingung sendiri. Aduh gimana ini, saya tanya sama suami saya, suami saya bilang banyak banget. Saya bilang iya shalom saudara, pokoknya tetap kuat ya, tetap ini. Karena saya juga kaget kan, orang saya tidak siap. Lalu akhirnya karena mereka bilang ibu berdoa dong, kita bikin mesbah doa dong. Suami saya masih duduk di keyboard, saya bilang angkat lagu, nyanyi. Lalu dia main, saya angkat lagu cuma pakai HP. Lalu saya nyanyi, hadirat Tuhan turun, saudara saya nangis, orang-orang juga pada kirim gambar nangis semua. Lalu 1 jam lebih akhirnya kami berdoa buat bangsa, buat negara. Lalu mereka bilang, ibu besok lagi ya. Dan dari situ saudara, sampai hari ini hampir 5 bulan. Dan saya melihat penuaian jiwa. Luar biasa. Ya, saudara nggak pernah kebayang ya. Dan saya memang bukan niat saya mencari-cari. Subscriber saya itu sekarang hampir 200.000. Saudara bisa bayangkan, itu kalau kita butuh gedung gereja untuk menampung. Saya nggak usah bicara 200.000 lah. Kita bicara 1 kali mesbah doa, itu jam pertama tayang, hampir 20.000 yang nonton. Dan 1 channel 20.000 itu, 1 channel 5 orang loh, 1 keluarga loh. Untuk bisa menampung jemaat yang sebanyak itu kita butuh gedung gereja seberapa besar. Benar gak? Dan itu saudara lintas agama, lintas budaya. Sejak itu tayang saya melihat orang yang konseling. Ya, karena saya memang kasih nomor HP di situ. Itu saudara yang masuk ya. Sekarang di HP saya ini ya dalam waktu sebulan 2.000-an lah chattingan yang masuk. Itu orang bermasalah. Ibu saya bersyukur sejak menemukan channel ibu, saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar. Ibu saya sudah 40 tahun jadi Kristen. Tapi selama ini saya nggak tahu menjadi orang Kristen yang benar tuh kayak apa. Saudara sudah mengerti menjadi orang Kristen yang benar kayak apa? Amin. Harusnya kita mengerti. Kenapa? Kita ada di hari-hari yang genting. Kematian ada di depan mata kita hari-hari ini. Dan kita sebenarnya memang tidak perlu terlalu takut. Tapi kita juga harus berhikmat. Kenapa kita nggak takut? Saya bilang sama orang-orang yang ketakutan. Bu, ada orang-orang yang telepon Bu Debbie. Saya sejak pandemi ini saya cemas, saya ketakutan tiap malam nggak bisa tidur. Jantung saya berpacu. Saya udah bolak-balik ke psikiater Bu. Saya bilang ibu jangan terlalu takut dengan virus corona. Kenapa? Ibu masuk kamar mandi hati-hati. Kalau kepleset juga bisa. Benar enggak saudara? Jangan berpikir orang hanya mati karena corona. Tapi selama Tuhan kasih kita hidup, apa yang harus kita lakukan? Seringkali saya tuh sedih ya. Lihat orang Kristen yang hidup ketakutan sampai nggak bisa. Mau keluar komplek aja ketakutan loh. Ada ibu-ibu yang bilang, Bu, saya selama pandemi keluar rumah aja belum pernah. 1 langkah keluar dari rumah saya nggak pernah. Lalu ibu di rumah ngapain aja? Ya itulah. Tiap hari berantem sama suami. Karena suaminya juga stres. Saudara hari-hari ini selain roh ketakutan. Ya iblis itu juga akhirnya membuat orang depresi, tertekan, lalu yang ada ribut di dalam keluarga. Saya berdoa supaya kita selama masa pandemi ini justru kita menemukan Tuhan, amin. Saya banyak mendengar orang-orang yang gini, Bu, ada satu kesaksian dari seorang ibu. Saya sama suami sebelum pandemi, kami bekerja sendiri-sendiri. Suami saya berangkat pagi, saya berangkat pagi, anak-anak berangkat sekolah. Waktu pulang ke rumah saya datang, anak-anak sudah tidur, suami pulangnya malam. Kami hanya bicara seadanya di rumah. Dia bilang gini, tapi ibu maaf ya, mungkin saya salah satu orang yang berbeda dengan orang yang lain. Saya bersyukur dengan corona. Loh, kenapa?
Sejak adanya corona kita semua diam di rumah. Setiap malam saya nonton mesbah doa ibu. Sekarang suami saya bertobat. Anak-anak saya sekarang setiap malam kami sekeluarga bergandengan tangan berdoa. Dan kami merasakan bagaimana hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang percaya. Bahkan di masa ini pun kita masih tak bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan melihat dan Tuhan sanggup memulihkan, tergantung sekarang cara pandang kita. Bagaimana kita memandang. Seringkali saya melihat orang-orang yang di luar sana itu lebih percaya Tuhan loh. Maaf loh, orang-orang yang bukan Kristen loh. Ya. Orang-orang yang mereka itu memang harus bekerja, pedagang-pedagang keliling. Ya saya tanya, "Mas, enggak takut Mas keluar-keluar gini lagi musim corona?" Ya, saya lebih takut di rumah, Bu. Kenapa? Kalau saya keluar belum tentu mati kena corona. Di rumah bisa mati digebukin istri saya. Jadi istri saya lebih berbahaya daripada virus. Saudara, saya tanya, Mas kenapa terlalu percaya begitu? Enggak takut mati? Bu, hidup mati di tangan Allah. Kalah enggak orang Kristen? Ya, itu orang yang bukan percaya Yesus loh. Harusnya kita yang percaya Yesus, kita lebih lagi beriman. Amin. Mari kita sungguh-sungguh. Nah, bagian kita hari ini apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 langsung saja saudara. Ya, Filipi 1 ayat 21 berkata, mari kita baca sama-sama. Ini ayat hafalan tapi seringkali kita kurang menyadari dan mengerti artinya. 1, 2, 3 baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, ayat ini dengan jelas berkata ini cukup untuk membuat kita percaya di masa-masa ini bahwa menjadi orang Kristen tidak ada yang perlu kita takutkan karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita dan harusnya setiap orang percaya mencapai kedewasaan iman sehingga kita bisa berkata seperti ini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak semua orang bisa berkata begini termasuk orang Kristen. Loh kalau mau jujur saudara percaya nggak ayat ini? Yang berkata bahwa mati adalah keuntungan, saudara percaya? Berapa banyak yang udah siap mati? Nah, berarti nggak percaya. Ya, saya tidak tanya yang mau mati loh. Yang mau mati enggak, yang sudah siap. Kalau Tuhan panggil nanti malam, berapa banyak yang siap? Sering kali terlalu mudah kita bicara, kita percaya pada firman. Tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh pada Tuhan. Ini sebuah pertanyaan yang penting untuk ditanyakan di masa-masa ini. Benar gak saudara? Iya. Berbicara tentang kematian itu bukan saya tanya siap mati, oh saya udah mau mati. Enggak, yang sudah siap. Kalau memang kita percaya pada hal ini, ya, kenapa banyak orang yang gak siap dan tidak berani berkata ayat ini saudara? Sebenarnya rahasianya bagaimana kita bisa berkata bagiku mati adalah keuntungan yang di atas itu loh. Yang kita ini gak sungguh-sungguh lakukan. Karena di sana dikatakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Banyak orang Kristen yang gagal, ya, pada kata-kata ini sehingga mereka belum siap ketika Tuhan panggil. Sudahkah hidup kita sekarang benar-benar kita hidup bagi Kristus? Atau kita hidup bagi diri kita? Atau kita hidup bagi dosa kita? Atau kita hidup bagi keinginan daging kita? Ayat ini berkata karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita baru akan bisa berkata bagiku mati adalah untung kalau kita sudah hidup bagi Kristus. Mungkin sebagian dari saudara bertanya, bagaimana caranya saya hidup bagi Kristus? Saudara gak usah muluk-muluk jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa, kejauhan. Yuk, sebagai suami, sudahkah engkau berdampak di dalam rumah tanggamu? Apakah engkau sungguh-sungguh menjadi suami yang membawa kehidupan Kristus di dalam pernikahanmu? Bapak-bapak, mari kita introspeksi diri. Dengan semua yang terjadi, harusnya kita ini sudah membuka mata kita untuk sungguh-sungguh melihat.
Ya, bahwa kita nggak punya lagi pilihan hari-hari ini selain datang di kaki Tuhan, duduk benar-benar dan tanya Tuhan apa yang kau mau untuk kami lakukan di hari-hari ini. Amin saudara. Ayat ini berkata karena bagiku hidup adalah Kristus. Apakah kita hidup bagi Kristus sekarang? Hidup bagi Kristus artinya apa? Ya kita yang dulu itu Rasul Paulus berkata, aku bukan aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi kalau kita itu berhak untuk marah, kita akan berkata Tuhan aku berhak untuk marah. Tapi karena hidupku bukan aku lagi, maka aku gak mau marah-marah. Amin. Aku bisa tersinggung Tuhan, tapi karena hidupku bukan aku lagi, ya aku gak mau tersinggung Tuhan yang ada di dalamku. Mari kita belajar mematikan setiap keinginan daging kita dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di masa pandemi ini juga tingkat perceraian naik, KDRT terjadi naik. Kenapa? Karena orang di rumah akhirnya ketemu banyak yang kehilangan pekerjaan. Firman Tuhan berkata ingat loh akan datang masa yang sukar. Ini baru awal, ini belum semuanya. Ya, kita sudah melihat kalau sampai hari ini kita masih hidup itu anugerah karena begitu banyak hamba Tuhan juga yang dipanggil. Yang kena virus ini. Makanya tadi pagi saya bilang saudara, kita tidak perlu takut berlebihan. Saya percaya kalau orang memang sudah meninggal kena virus ya memang berarti sudah waktunya dia meninggal. Nah bagian kita yang masih tinggal di dunia ini ngapain kita hidup? Mari hidup bagi kepentingan Tuhan. Sebagai suami jadilah suami yang takut akan Tuhan menjadi imam dalam rumah tangga. Yang membawa istri dan anakmu datang kepada Tuhan. Itu tugas dari suami. Sebagai istri mari engkau menjadi penolong yang baik dalam rumah tanggamu. Yang menjadi penolong bagi suami dan anak-anakmu. Sebagai anak di dalam rumah tangga. Mari engkau hidup taat kepada orang tua dan mencintai Tuhan. Jangan memberontak. Amin. Kita kembalikan fungsi Alkitabiah dalam rumah tangga kita saudara. Mari kita hidup bersama bergandengan tangan. Udahlah gak ada lagi pikiran lain mau kaya mau apa. Sudah kita masih bisa bertahan hidup hari-hari ini. Itu sudah anugerah. Karena ke depan akan begitu datang masa yang sukar. Yang lebih daripada ini saudara. Tapi kita gak pernah tahu. Orang bilang nanti setelah ini akan pakai chip akan apa. Ya bisa iya bisa tidak. Gak ada yang tahu. Kalau penggunaan uang tunai nanti sudah gak ada. Ya kita lihat ke depan ini beberapa negara sudah menghapus pemakaian uang tunai. Ya nanti akan beralih uang itu nanti hanya tinggal angka saja. Wujudnya udah nggak ada. Lalu pada akhirnya manusia akan jatuh dalam satu kepemerintahan. Kita semua akan diburu untuk berpacu. Hanya sebenarnya hidup ini ya saya itu kemarin ngobrol sama suami saya. Kalau uang sudah tidak ada wujud ternyata semua hanya permainan angka. Siapa yang pegang kendali sih atas uang di dunia ini? Ya antikris. Ya antikris itu siapa? Setan? Bukan, mereka manusia biasa kata Tuhan. Tapi mereka orang-orang yang menggenapi firman yang akan segera digenapi. Kita gak usah bingung lagi. Gak usah tanya-tanya lagi ini benar apa enggak. Apakah antikris mau datang atau tidak. Saya bilang yang terpenting adalah firman Tuhan bilang. Ketekunan orang-orang kudus hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sebelum terlambat saudara. Mari kita bertobat. Tinggalkan semua yang menjadi penghalang kita dekat dengan Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah sebuah keuntungan. Ya. Apakah hidup kita ini sudah berdampak? Enggak usah bicara jauh-jauh di dalam keluarga kita. Apakah kita menjadi suami yang berdampak? Apakah kita menjadi istri yang berdampak? Apakah kita menjadi anak-anak yang berdampak bagi keluarga? Terutama untuk kerajaan Allah. Amin. Kita enggak perlu takut. Makanya dulu saya pernah cerita kayaknya di sini. Bicara tentang kematian. Saya dulu saudara pernah tidur nyenyak banget, enak banget rasanya saya nggak pengen bangun. Lalu ada suara yang bilang begini, kalau kamu tidur terus, kamu mati loh. Tapi memang rasanya saya nggak kepengen bangun. Enak banget, damai banget di hati. Cuma akhirnya saya bangun karena saya ingat anak saya masih kecil. Dan saya ingat nanti suami saya kawin lagi. Jadi saya bangun cepat-cepat saudara. Ya, saudara,
Ya, kematian itu di dalam Yesus itu enak loh. Kita mau lihat apa yang Rasul Paulus bilang ayat 22, ayo. Rasul Paulus berkata begini saudara, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Buah apa yang sudah kita hasilkan dari hidup kita? Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku datang kepada kebun anggurku, aku mengharapkan memetik buah anggur yang manis dari kebunku itu, tetapi yang kudapati adalah buah anggur yang asam. Saudara, buah apa yang kita hasilkan di hidup kita? Hari-hari ini apakah kita menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan? Bagi orang di sekeliling kita? Saya hari-hari ini hanya berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu saja Tuhan. Pakai hidupku. Saudara tahu kadang konselingin orang-orang itu saudara. Bayangkan ribuan WA yang masuk. Ya, tapi saya tahu Tuhan untuk inilah saya dipanggil. Kadang layani doa pelepasan lewat telepon. Mereka orang-orang yang dulunya berkata, Bu, kami bukan dari gereja karismatik. Kami dari gereja yang tidak mengerti kebenaran, tapi setelah mengikuti dan terutama pandemi ini kami mau sungguh-sungguh bertobat, saudara. Jangan sampai kita yang sudah mengerti kebenaran kita ketinggalan loh. Rasul Paulus berkata, kalau aku masih harus tinggal di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Satu-satunya alasan kita ada di dunia ini yaitu untuk bekerja memberi buah. Amin. Gak ada yang lain, bekerja memberi buah. Kalau fokus hidup kita untuk Tuhan bagi kepentingan kerajaannya, saudara gak usah terlalu khawatir. Masalah uang, masalah hidup ini tuh Tuhan yang sediakan. Saya berbicara di depan saudara bukan karena saya tidak mengalami. Saya selalu berulang-ulang kali ketika saya terima Yesus, saya dibuang dari keluarga tanpa uang 1 sen pun loh. Tanpa ada orang yang bisa saya datangi untuk minta uang loh. Saya benar-benar hidup sebatang kara hanya belajar mempercayai Tuhan. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saya itu. Ya saudara, bagian kita cuma percaya. Amin. Makanya kalau ada orang-orang datang, ya banyak orang aneh juga ya. Bu Debi dia kirim WA, tolong doakan Bu. 1, toko saya yang di ini. 2, toko saya yang di ini. 3, supaya hidup saya diberkati. 4, supaya utang-utangnya orang segera bayar kepada saya. 5, saya bilang lu kira gua makelar? Kita tidak akan pernah bisa saudara. Saya bilang, Bu maaf ya, ibu gak bisa bayar pendeta hebat sekalipun untuk mewakili hubungan ibu dengan Tuhan. Maaf saya tidak mau berdoa untuk semua pokok doa yang ibu taruh kepada saya. Loh kenapa Bu? Ibu datang sama Tuhan, saya mau bilang ibu bertobat. Hari gini masih titip doa sama pendeta. Doakan toko saya diberkati, tanah saya laku, saya mau jual rumah. Aduh saudara, ini kalau di depan saya baptis ulang. Ya. Ada loh orang-orang Kristen yang masih begitu. Saya bilang Tuhan gak tertarik dengan semua ini Bu. Tuhan tertarik dengan hidupmu. Amin. Hidup yang apa? Memberi buah bagi Kristus. Hari ini orang-orang yang mengandalkan kekayaan semua berjatuhan loh saudara. Ada dalam ketakutan, yang paling enak itu cuma anaknya Tuhan Yesus. Ya. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu ragu. Fokus kita adalah kata Rasul Paulus, hidup memberi buah. Kalau saudara belajar dari hidup Rasul Paulus tuh ngenes tiap hari masuk keluar penjara karena Yesus. Dia mikir mau makan apa? Kagak, malah dikasih makan gratis di penjara. Artinya apa saudara? Kalau kita mau mengetahui, ya kalau kita mau sungguh-sungguh percaya itu yang Tuhan bilang. Banyak orang berkata percaya padaku tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini waktunya, ayo kita mulai percaya. Saya saudara, saya tadi pagi juga bersaksi sedikit. Ya beberapa waktu yang lalu itu saya melihat bagaimana gereja-gereja besar juga sudah nggak mau terlalu mengundang saya. Kenapa? Karena memang khotbah-khotbah saya itu banyak orang kaya yang tersinggung. Ya, karena terlalu banyak ngomong soal ya kebenaran, saya hanya ngomong kebenaran. Saya sempat bertanya, Tuhan,
Kalau kita memberitakan kebenaran aja banyak yang gak suka. Ya, sampai kapan? Ya, tapi saya cuma setia saudara, di YouTube itu saya beritakan. Saya kemarin dapat telepon dari Amerika, ada satu orang pendeta yang sudah 10 tahun meninggalkan Tuhan. Karena dia kecewa pada Tuhan. Dia melayani Tuhan tapi dia divonis kena kanker. Lalu dia marah sama Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan. Padahal 10 tahun dia enggak mati loh. Kan harusnya itu sudah satu anugerah kan. Tapi karena dia kena kanker, lalu dia nggak punya uang untuk berobat, lalu orang-orang mulai meninggalkan dia, termasuk teman-temannya, teman-teman gereja meninggalkan dia, kepahitan sama Tuhan. Dia telepon saya, dia bilang, Bu, terima kasih Bu. Saya menangis di kamar saya, waktu saya dengerin khotbah Ibu di YouTube. Saya menangis dan minta ampun sama Tuhan Bu. Saya bersyukur. Karena khotbah Ibu sudah berhasil membuat saya kembali kepada Tuhan. Dan hari ini Bu, dia bilang waktu itu kenapa saya tinggalkan Tuhan? Saya bertanya kenapa Tuhan izinkan saya kena kanker dan saya gak punya uang untuk berobat. Sementara orang Kristen meninggalkan saya, orang gereja meninggalkan saya di saat saya benar-benar membutuhkan mereka. Saya kecewa sama Tuhan, saya bertanya. Lalu saya bilang sama dia, Pak, menjalani hidup ini bagian kita hanyalah menjalani dan percaya pada firman. Dan tidak usah banyak bertanya. Amin. Kenapa saudara? Karena tidak semua pertanyaan di hidup kita itu ada jawabannya. Berhentilah bertanya karena engkau akan kecewa. Kenapa? Karena tidak semua peristiwa masalah yang terjadi di hidup kita itu ada jawabannya, itu seringkali gak ada jawabannya. Nanti aja kalau ketemu Tuhan di sorga baru tanya. Bagian kita adalah apa? Mencoba mengerti apa maksud Tuhan di balik setiap persoalan itu. Berhentilah bertanya. Makanya orang-orang Kristen yang WA kepada saya, Bu, kan semua yang terjadi seizin Tuhan. Kenapa Bu Tuhan izinkan virus corona ini terjadi Bu? Lalu banyak yang mati, kenapa Bu? Saya bilang, nanti besok kalau kamu udah mati tanya sendiri sama Tuhan. Jangan tanya sama saya. Ya, kita semua nggak tahu jawabannya. Ada hal dan banyak perkara di hidup ini yang memang tidak ada jawabannya. Bagian kita menjalaninya dengan iman, percaya kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Kristus. Amin. Kalau berbicara tentang akhir zaman, ngeri loh saudara, ngeri. Ngeri, saya bilang sama anak saya, ya kalian, mami cuma bilang cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan terikat dengan game, menakutkan waktu masa pengangkatan, satu rumah terangkat, kamu main game ketinggalan. Lalu kamu cari orang tuamu, papi mami mana ya, lah kakakku mana, udah gak ada, semua terangkat, kamu ketinggalan karena terikat dengan game. Yang terikat dengan game tidak usah angkat tangan. Ya, hati-hati, game itu saudara bilang ini kan tidak berdosa. Game itu ilah zaman. Apa itu ilah zaman? Sesuatu yang mendorong kita untuk terus menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, bahkan lebih daripada Tuhan loh. Ada kan hari-hari ini orang-orang yang terikat dengan game dari pagi sampai malam. Saudara, itu ilah zaman, bertobat. Ya. Saudara, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini taruh iman kita. Kita lanjut sebentar ya, di situ dikatakan. Jadi Rasul Paulus berkata, bilang, jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Bayangkan loh, saking dia itu percaya sama Tuhan, dia bilang dia nggak tahu pilih mana, mati atau hidup. Wow nggak saudara? Wow kan? Kalau orang sudah seperti ini, apa lagi yang dia mau takutkan saudara ya? Ayat berikutnya ayat 23 berkata di sana, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bahkan dia berkata, mati itu jauh lebih baik bagiku. Ketemu dengan Tuhan. Amin. Ya. Aku kalau disuruh memilih, aku ingin pergi diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Ya, nggak usah mikir cicilan. Amin. Nggak usah mikirin apapun. Ayat 24 dia berkata begini, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ternyata kenapa saya belum mati, Pak Yohanes belum mati, Pak?
Karena kita masih harus tinggal di dunia ini untuk jemaat-jemaat. Makanya itu tadi yang saya bilang, hiduplah berfungsi bagi kerajaan Allah supaya diberi umur panjang. Amin. Kalau hidup kita sudah tidak berfungsi bagi Kristus, bagi kerajaan Allah, ya udah siap-siap aja. Apalagi terlalu banyak masalah hidupnya. Jadi suami gak pernah membawa dampak dalam keluarga. Jadi istri, jadi anak, kita semua cuma sibuk dengan diri kita sendiri. Bertobat saudara. Ayat yang terakhir 25 Rasul Paulus berkata begini. Dan dalam keyakinan ini taulah aku bahwa apa? Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Ya, jadi saudara, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, itu artinya Tuhan mau kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kami kesempatan hidup di dunia ini untuk kami boleh menjadi berkat. Jadikan kami suami yang berdampak dalam keluarga. Jadikan kami istri yang berdampak, anak-anak yang berdampak. Kalau kami masih tinggal, itu bagi kami artinya bekerja memberi buah. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih kasih kami nafas hidup. Itu artinya kesempatan bagi kami untuk terus berbuah. Kami tidak takut bahkan kematian. Itu adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kami. Tapi kalau kami masih harus hidup, itu artinya kami harus memberi buah. Mari sekali lagi katakan pujian ini saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habislah gunung madu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur beribadah kembali bersama-sama. Kami rasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya waktu kami keluar dari tempat ini, kami melakukan pekerjaan untuk kemuliaan-Mu, maka semua berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa untuk Gembala Pembina. Berikan urapan ganda Tuhan buat Gembala Pembina. Dan kami percaya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, berikan kemampuan, kapasitas Tuhan, berikan juga otoritas, berikan Tuhan juga hikmat marifat untuk memimpin jemaat-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Debbie Basir, kami percaya Kau berikan kekuatan, kesehatan yang selalu prima Tuhan. Pakai dimanapun hamba-Mu berada, banyak jiwa Tuhan datang kepada Yesus, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berkati suaminya, anak-anaknya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Malaikat-Mu berkemah memagari mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu, dalam hati-Mu, dalam rencana-Mu, dalam pikiran-Mu. Sehingga Indonesia mengalami transformasi. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara. Dari pusat sampai daerah Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk umat-Mu yang hadir Tuhan. Maupun yang ada ibadah online. Semua di dalam kendali Tuhan. Semua di dalam berkat Tuhan. Tidak ada yang kekurangan Tuhan secara materi. Sebab Engkau menyertai mereka. Terima kasih untuk imam-imam musik, para pelayan-Mu. Kami percaya semua diberkati. Dan kami yakin Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Dan akhirnya kami
akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami siap menerima berkat-Mu. Kita angkat kedua tangan kita dan hati kita kepada Bapa di surga. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat yang ajaib. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Takkan pernah ku bawa